Selamat datang di podcast Dr. Ilmu Lingkungan Bincang Lingkungan. Topik yang sangat menarik di sesi kedua ini bersama ahli lingkungan yang sudah malang melintang di bidang lingkungan hidup dan juga Kaprodi Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Bambang Setiawarno MSI. Selamat datang, Prof. Ya. Jadi, Prof, pada kesempatan kali ini kita akan mungkin diskusi, membahas, mungkin ya Prof dari Prof bisa bercerita tentang bagaimana PLTSA di Kota Surakarta ini dari sisi lingkungan dan keberlanjutannya dan juga dampaknya bagi lingkungan, Prof. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, Prof, mungkin banyak yang belum mengerti sebetulnya PLTSA itu apa dan konsep apa yang diterapkan di Kota Surakarta ini. Ya. Jadi permasalahan sampah ini kan bahasanya permasalahan yang sangat laten. Hampir semua kabupaten kota, 540 kabupaten kota, pasti ketika ditanya mengatakan bahwa sampah ini menjadi masalah. Ya. Nggak ada yang tidak menimbulkan masalah. Gitu kan. Hanya persoalannya kapan masalah itu mencapai kulminasi puncaknya, begitu kan ya. Nah, mengatasi sampah ini memang biasanya ada yang mereka biasa-biasa saja secara konvensional. Dibuat kompos lah, kemudian dengan menggunakan bank sampah dan seterusnya. Bagi saya itu positif, hanya persoalannya proporsi yang bisa dibegitukan ya. Itu tidak seimbang terhadap sampah yang diproduksi. Jadi sekarang kalau seandainya tiap orang potensi untuk menghasilkan sampah per hari 0,5 kilo. Jadi kalau seandainya jumlah penduduknya kurang lebih ya seperti Solo ini 600.000 ya 300 ton sampah per hari. Paling yang dikelola oleh bank sampah jadikan kompos tidak lebih dari 10% lah. Sehingga lainnya kan menumpuk terus dan itu harian loh ya. Nggak mungkin di stop. Kalau di stop ya orang berarti kan tidak makan, kemudian tidak melakukan aktivitas pembelanjaan dan seterusnya gitu. Nah, ini salah satu sampah itu ketika kita memandang itu sebagai sebuah sumber daya, berarti kan di situ ada potensi yang bisa di-create ya. Salah satunya sampah jadi energi listrik kan begitu. Nah, berarti harus didekati dengan menggunakan teknologi ya. Salah satu teknologi yang di Solo ini dengan menggunakan gasifikasi ya. Sehingga kalau sudah menggunakan teknologi ya bahasanya predator sampah itu. Artinya tergantung kapasitas teknologinya itu berapa, sampah berapapun ya logikanya bisa dikonversi menjadi energi listrik. Itulah yang disebut sebenarnya itu PLTSA itu sudah terkoreksi ya. Kalau PLTSA itu kan pembangkit listrik tenaga sampah. Berarti kan orientasinya ke sesuatu yang pembangkit itu kan berarti ada target khusus. Kalau seandainya meleset dari targetnya dianggap teknologi itu tidak proven itu kan ya. Nah, terkoreksi menjadi PSEL. Jadi pembangkit PSEL itu pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Sampahnya selesai dulu masalahnya, itu kan utamanya kan itu. Terus energi listrik sebagai hasil tambahan, nilai tambahnya itu sebagai bonus. Jadi jangan disalahartikan bahwa ini sebenarnya akan membangkitkan listrik kapasitas sekian, ya kan? Sementara kita lupa tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah sampah. Begitu. Jadi background-nya itu sebetulnya kan iya. Sehingga input dan output-nya itu tidak timpang terlalu besar. Ya. Dan kita bisa memanfaatkan itu sebagai sumber daya yang Prof. Baik. Prof, kalau di Surakarta sendiri ini kan jumlah penduduknya padat, Prof. Berarti kan tadi seperti yang Prof sampaikan volume sampahnya besar. Background dibangunnya PLTSA ini dan mungkin yang ingin dicapai dengan adanya PLTSA ini sebenarnya apa? Ya sebenarnya PLTSA ini kan sebenarnya pilot project kalau di Solo sesuai Perpres nomor 35 ya 2019 itu kan Solo salah satu dari 12 kota besar yang dimandatori agar menjadi PSEL. Solo termasuk yang telah mewujudkan itu gitu kan ya.
Untuk lain-lain kotanya masih wait and see begitu. Nah, sebenarnya background atau latar belakangnya ya sampah yang begitu banyaknya, 300 ton lebih loh ya. Kalau tidak didekati dengan teknologi, ya paling kita bermainnya hanya open dumping ya. Dan itu sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 618 tahun 2008 ya. Itu sebenarnya open dumping itu kan tidak disarankan. Silahkan baca ya. Kalau tidak salah sekitar ya pasal di atas apa namanya 30-an lah. Open dumping itu sebenarnya ketika undang-undang sudah diundangkan ya selisih ya setahun 2 tahun untuk sosialisasi penerapan. Tidak dianjurkan open dumping itu. Tapi kenapa kok dilakukan ya? Karena memang upaya-upaya untuk menuju teknologi pendataan teknologi sampah banyak kendala gitu loh. Jadi itu apa namanya latar belakangnya bahwa untuk skala besar ya mau tidak mau harus pendekatan teknologi. Oke, pilah sampah di rumah katanya slogan kampanyenya. Senyatanya ya kan, yang memilah sama yang tidak memilah gimana gitu kan. Ternyata yang memilah sendiri ya masih minoritas begitu kan ya. Toh ujung-ujungnya nanti memilah sampah hanya yang punya nilai keekonomian ya, yang bisa dihitung per kilo harga sekian gitu. Ujung-ujungnya lainnya juga akan lari ke TPA juga, aman gitu ya. Jadi saya tidak menganggap itu tidak silahkan semuanya bekerja paralel gitu. Yang memilah ada, bank sampahnya berfungsi, yang mengkomposkan juga ada. Jangan lupa bahwa yang terbesar itu tetap di TPA nanti ujungnya. Dan ini kalau tidak dekat dengan teknologi, ya mereka akan menumpuk dan menumpuk gitu kan. Mau dilebarkan lahannya, mau selebar mana? Wong tiap hari nyampahnya manusia tidak akan bisa dihentikan. Iya, ini jadi kita rasional lah sekarang ya. Jadi harusnya itu mungkin skop yang paling kecil gitu ya, tadi seperti yang Prof sampaikan, mungkin memilah sampah dan lain, tapi itu juga belum efektif ya Prof implementasinya. Kemudian mungkin juga harus ada sistem integrasi ya Prof dari hulu ke hilir sehingga semua itu bekerja gitu ya Prof, tidak part per part gitu ya Prof. Dan itu akan lebih efektif menuju tadi ya Prof energi yang berkelanjutan dari penggunaan sampah. Kemudian Prof, dari aktivitas yang dilakukan PLTSA ini itu akan ada penggunaan energi dan kemungkinan ada emisi yang dikeluarkan ya Prof, emisi karbon itu dari proses PLTSA itu sendiri. Bagaimana hal tersebut dapat dipastikan, maksudnya tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan dan juga tetap sustainable dan ramah terhadap lingkungan itu, Bro. Ya, jadi begini saya jelaskan ya, bahwa tiap teknologi itu pasti punya karakternya, gitu kan ya. Nah, kalau seandainya sementara ini kalau seandainya mau digarisbesarkan ya mungkin ada 3 teknologi lah yang sudah proven. Satu dengan menggunakan insinerator ya. Bahasanya ya otomatis ya seperti dibakar lah, seperti tungku gitu. Tapi ini istilahnya disistemkan gitu kan. Yang kedua dengan pirolisis ya. Pirolisis juga sama, artinya ada burnernya pembakarnya yang hasilnya mungkin salah satunya kalau organik ya bisa menjadi minyak lah istilahnya itu, atau plastik bisa menjadi minyak itu. Yang ketiga dan gasifikasi ya. Kalau gasifikasi itu yang dipilih Kota Solo itu memang menurut saya ya betul-betul sangat ramah lingkungan. Karena teknologinya itu tidak menggunakan burner atau istilahnya bahan bakar seperti solar, batu bara dan sebagainya tidak. Mereka menggunakan termokimia ya. Sehingga kalau termokimia ini kan berarti mereka mereaksikan agregat feedstocknya yang berupa RDF, reverse derivative itu sama sampah-sampah yang memang sudah kering gitu kan ya. Memang mereka terbakar oleh kondisi miskin oksigen gitu kan ya, dengan tekanan yang disetting sedemikian rupa sehingga terbakar, sehingga menghasilkan namanya syngas. Jadi kalau dikatakan emisi, hampir bisa dikatakan mereka ya tidak menghasilkan emisi. Mereka hanya yang dihasilkan adalah tar ya kan, sisa-sisa itu sama mungkin bottom ash ya, yang bisa untuk buat batako itu kan ya mungkin car ya. Ya jadi kalau dikatakan emisi, kalau teknologi yang kita pilih gasifikasi, ya itu bisa dikatakan tidak terlalu signifikan.
Jadi kalaupun diukur apanya, ya jelas istilahnya NA ya. NA itu not available, ya kan gitu kan ya. Setelah kalau insinerator boleh lah, itu karena wah itu sistem pembakaran tradisional itu ya memang emisinya perlu ada CMS namanya Continuous Monitoring System di atas baku mutu atau tidak itu gas rumah kaca larinya. Jadi udah terus teknologi ya, Prof, Iya. ya, net to zero emission gitu, ya. Nah, tapi Prof dalam upaya pengelolaan PLTSA ini ya, Prof, sampah ini di PLTSA ini tentunya kan banyak tantangan yang dihadapi oleh PLTSA ini dalam implementasinya. Itu kira-kira apa saja, Prof, dari segi teknis dan segi sosial, Prof? Ya, saya kira kalau tantangan itu selalu ada. Cuman kan kita harus mencarikan drive-thru bagaimana solusinya. Jadi tantangan yang pertama itu biasanya itu saat kita itu apa namanya mengumpulkan sampah baru ketika proses untuk disiapkan menjadi feedstock ya. Berarti kan sampah baru itu kan ya memang mereka agak sedikit apa namanya bau gitu kan ya. Karena kan istilahnya. Tapi saya kira nanti kalau sudah efektif ya kita dengan menggunakan teknologi biodrying dengan menggunakan mikroba sebenarnya itu bau itu bisa sangat signifikan terkurangi ya kan? Terkurangi karena kita dengan menggunakan biodrying bahasanya itu mikroba itu dipaksa bagaimana agar kadar airnya itu bisa turun drastis ya sampai kisaran sekitar ya 15-20% saja dari 60-70% sampah-sampah yang ada di pasar dan seterusnya. Karena yang membuat bau itu kan reaksi anorganiknya itu ya, reaksi anaerobiknya sehingga menghasilkan H2S itu kan ya. Nah, jadi bahan-bahan organik itu kalau seandainya mereka sudah terdekomposisi menjadi H2S, disitulah menimbulkan bau. Tapi kalau dengan secepatnya terjadi pengeringan dengan biodrying, saya kira itu kadang masalah yang kemarin. Yang kedua mungkin tentang persoalan masalah tar ya. Jadi tar ini kan bentuknya cair, ya, hitam itu kan ya. Nah ini kalau seandainya tidak kita handling, tidak kita treatment sedemikian rupa sehingga tar ini kalau campur dengan hujan ya, otomatis kan volumenya jadi berlebih ya. Nanti bisa loading, bisa sampai ke sungai. Ya ini harus diantisipasi sehingga sistemnya kalau bisa tertutup, tidak terpengaruh oleh air hujan gitu kan ya. Sehingga apa namanya tidak bisa masuk dalam badan air dan seterusnya. Ini juga sempat jadi masalah juga. Kemudian yang selanjutnya kalau saya apa namanya mengatakan ya saat itu apa namanya truk-truk sampah ya, truk-truk sampah ketika kemudian lalu lalang dan seterusnya gitu kan ya. Mungkin bagi masyarakat yang udah terbiasa nggak masalah. Bagi yang anu kan otomatis truk-truk sampah ini kan memberikan emisi, suara, terus ya mungkin jalannya itu kan tetap karena termasuk loading berat kan, ya aspalnya jadi cepat harus perbaikan dan seterusnya. Itu tuh hal-hal yang ya wajar lah sebenarnya itu, tapi itu harus digarisbawahi juga di masalah. Terus kemudian selanjutnya yang dulu profesinya sebagai pemulung gitu kan ya. Bahkan kalau di sana itu mungkin ada peternak sapi, peternak liar sapi maksudnya. Dengan adanya gasifikasi ini mau tidak mau kan lapangan pekerjaannya kan jadi karena diteknologikan ya, jadi berkurang. Ini juga masalah. Sapinya juga mau tidak mau kan pelan-pelan diusir itu karena mau tidak mau kan akan mengganggu mobilitas dari alat-alat berat yang harus bergerak cepat. Jadi ya ini menurut saya itu sesuatu yang ada solusinya sebenarnya. Tinggal kita alihkan saja pekerjaan pemulung itu gimana caranya agar ya beternak dikandangkan kan begitu kan sapinya boleh beternak dikandangkan gitu kan ya. Jadi win-win solusinya kelihatannya seperti itu. Berarti ini butuh ini ya Prof, inovasi dalam mengedukasi penduduk sekitar ya Prof, agar mereka itu bisa approve proyek ini dan mendukung gitu ya Prof sepenuhnya, karena kan kembalinya juga ke terutama untuk ke penduduk sekitar toh Prof ini kan inovasi menikah. Tapi Prof kalau
keberlanjutan dari proyek PLTSA ini untuk kedepannya ini apakah ada pengembangan dan peningkatan teknologi, Prof, agar lebih efisien dan ramah lingkungan? Ya, yang jelas tidak ada teknologi yang apa namanya efisien 100%. Yang proven bahasanya kan begitu. Sementara ini teknologi yang ada gasifikasi yang ada di kota Solo ya teknologi yang masih bagus ya, masih proven gitu kan ya. Nah, persoalan nanti ya kan yang namanya variasi sampah juga itu kan berkembangnya pesat. Karena apa? Manusia itu kan ketika mereka mengkonsumsi sesuatu kan mesti selalu ada keinginan gitu. Sekarang kan apa namanya wadah atau tempat makanan ini gimana caranya dikombinasi ya oleh orang-orang kimia, orang-orang bahan sintetik, sintetik lah campuran plastik, dicampur apa namanya PET, kemudian PEP dan seterusnya gitu kan ya. Hingga akhirnya mungkin ya plastik era baru kan gitu kan ya. Plastik era baru. Ini kan juga akan mempengaruhi efektivitas juga dalam. Nah ini mungkin ya tantangan dan biasanya mungkin mesin sudah disetting untuk mengolah yang seperti ini. Ketika kemudian ada kombinasi baru ini ya mungkin nilai efektivitasnya mulai berkurang. Sehingga kita perlu berinovasi lagi. Apanya yang perlu dimodifikasi dan seterusnya. Jadi nggak ada alat yang 100% bisa efektif menganut semua jenis sampah kan tidak. Jadi saya kira itu. Untuk sampahnya sendiri itu yang bisa diproses di PLTSA ini semua jenis sampah atau Ya terpilih. Jadi contohnya sampah yang istilahnya mempan bakar. Seperti contoh kaca, ini kan tidak mempan bakar, ya kita singkirkan. Sampah bahan bangunan, kerikil, krakal, krokol itu kan ya semen, ya kita singkirkan. Kemudian apa namanya besi dan seterusnya, ya kita singkirkan. Keramik itu juga tidak mempan bakar, kita singkirkan. Kalau untuk plastik, kertas, styrofoam, bablas, artinya bablas itu ya mereka sudah bisa dikonversi menjadi energi listrik. Jadi tetap dipilih. selain menghasilkan energi, Prof, dari PLTSA ini, adakah hasil inovasi lain, maksudnya hasil lain yang bisa produk sampingan lain gitu, Prof, yang bisa dihasilkan dari konsep PLTSA ini? Banyak. Jadi contoh ya, dari bottom as ya. Bottom as kan istilahnya abu dasar ya. Bottom as itu bisa dari batako. Sehingga kalau ke TPA Putri Cempo itu melihat di sana ada pagar apa namanya dinding ya tembok itu ya. Itu dari batakonya bottom as itu. Ya, jadi bottom as. Kemudian dari tarnya. Jadi tar itu ya tadi cairan yang berwarna agak hitam-hitaman itu dari hasil penelitian mahasiswa saya juga gitu kan ya. Itu ternyata mengandung kurang lebih 67% parafin. Nah, parafin itu sebenarnya adalah parafin skala industri, hanya memang ada bahan pengotornya. Bahan pengotornya saya yakin itu mudah sekali untuk bisa dipisahkan ya, sehingga menjadi parafin skala industri. Itu sudah oleh pihak tangan ketiga ya, sudah ada yang mau beli. Nah, kan begitu, nah, parafin. Jadi tar itu kalau seandainya dibiarkan kurang lebih sekitar ya 2 kali 24 jam ya, mereka akan kayak sedikit mengental, mengeras gitu kan ya. Itu ciri khas parafinnya saja. Nah, kemudian bagi yang masih bentuknya cair, ini bisa dilakukan proses pirolisis. Ini sudah dicoba. Pirolisis tingkat pertama, ya istilahnya nanti bentuknya agak coklat tua gitu. Pirolisis tingkat kedua, maksudnya 2 kali pirolisis. Mulai apa namanya coklatnya muda. Pirolisis yang ketiga ini sudah maksimal gitu kan. Ini sudah warnanya kurang lebih bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar pengganti solar. Setara dengan solar. Ya. Ini sudah diuji cobakan untuk alat-alat berat yang ada di sana. Backhoe, ekskavator, dan seterusnya. Menggunakan itu. Nah, jadi limbah pun sudah bisa terolah menjadi bahan bakar setara solar yang saya mengatakan. Ini kan sudah efisien. Harusnya membeli solar berapa ratus liter, orang usah karena di situ sudah bisa dihasilkan kan gitu. Jadi ini kita menggunakan prinsip circular economy. Iya.
memanfaatkan kembali. Maksudnya sumber daya material yang ada kita manfaatkan, kemudian entropinya kita manfaatkan lagi untuk menjadi sesuatu yang berguna ya Prof. Oke Prof, mungkin ini yang terakhir ya Prof, closing Prof. PLTSA ini kan salah satu bagian dari upaya pemerintah Kota Surakarta untuk menjadikan kota ini yang sustainable ya Prof, sustainable and green city gitu ya Prof. Kira-kira apa harapan Prof Prabang untuk masa depan Kota Surakarta ini terkait dengan pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan, dan apakah PLTSA yang sudah berjalan di kota ini bisa menjadi role model yang bisa diterapkan di kota-kota lain di Indonesia? Ya, yang jelas itu memang harus dan sesegera mungkin. Karena ingat loh, PLTSA atau PSCL TPA Putri Sempo ini sudah jadikan PSN. PSN itu proyek strategis nasional. Artinya ini sebagai pilot project yang akan mau tidak mau akan dijadikan sebuah model bagi 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia itu. Nah, kemudian sekarang sudah ada perubahan skema di Kementerian baru. Untuk Adipura, itu sekarang 70%-nya itu dari pengelolaan sampah. Kalau pengelolaan sampahnya itu sudah beres, maka porsi untuk kesempatan mendapatkan Adipura besar. Kalau hanya pengelolaan sampahnya belum beres, ya jangan berharaplah, karena 70% itu nilai yang besar. Yang dulu sekitar ya di bawah 50% saja. Ini kan nggak main-main pemerintah itu. Biar memberikan effort ya kepada Pemda setempat bahwa yuk harus berpikir kreatif gimana sampahnya bisa terolah. Nah ini role modelnya Solo, saya yakin ya harus menjadi sebuah percontohan bahwa ke depan itu Solo otomatis kan untuk Adipura saya kira ya sangat bisa bertahan, karena memang 70% udah poin, lebih 30% kan dari hal ruang terbuka hijau dan lain-lain, saya kira itu sangat bisa terpenuhi. 70%, jelas. Iya, nggak main-main. Pemerintah udah upaya betul ini, serius menangani sampah. Baik, terima kasih Prof Prabang atas penjelasan yang sangat informatif. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami dan memberikan banyak ilmu kepada para pendengar Prof. Maturnuwun. Demikian podcast kita di sesi 2 ini dengan topik bahasan yang sangat menarik tentang pengelolaan sampah di Kota Surakarta bersama Profesor Dr. Prabang Supiyono MSI. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.